Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang saya ambil dari resum jurnal saya yang keempat berjudul Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi. Tolong lanjut. Di sini saya akan membahas bagaimana posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelumnya, kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana pengertian dan sejarah Pancasila secara singkat yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang nilai-nilai perumusannya diambil dari berbagai aspek seperti adat, tradisi, kebudayaan, nilai religius, dan pandangan hidup rakyat Indonesia sejak sebelum merdeka. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jatuh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Oleh karena itu, Pancasila diambil merupakan dari kebiasaan masyarakat kita sejak dulu, dan hal ini diamati oleh Insinyur Soekarno. Soekarno mengaku mendapatkan ilham suatu di masa pengasingan di NTT dalam menemukan poin-poin kelima butir dari Pancasila yang menekankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Tolong lanjut. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea yang artinya konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Berarti ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar, di mana hal ini sangat penting. Oleh karena itu, pada saat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan diadakannya sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni, hal yang diminta oleh Raja Manwidyaningrat pada saat itu untuk dibahas pertama kali adalah ideologi. Kenapa ia meminta untuk membahas ideologi? Karena ideologi adalah sumber-sumber dari suatu negara. Menurut KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dibuat atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan dalam kelangsungan hidup. Artinya, ideologi sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah negara, baik di dalam pemerintahan maupun di undang-undangnya. Kesimpulannya, kita bisa menangkap bahwa ideologi adalah sistem, arah, tujuan, cara berpikir, dan sosial politik. Sosial politik artinya kebijakan-kebijakan yang menyangkut hal politik, yang menyangkut pemerintahan, haruslah sesuai dengan tujuan dan cara berpikir bangsa kita. Tolong lanjut. Di selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita akan membahas pengertian dari ideologi terbuka terlebih dahulu. Ideologi terbuka adalah sebuah ideologi yang bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Artinya ia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan informasi, dengan perkembangan ekonomi, dan lain-lainnya. Di sini akan diuji keabadian dan kekreativitasan dari sebuah ideologi. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila juga harus menyesuaikan nilai-nilainya terhadap perkembangan zaman yang cepat dan dinamis. Konsep ideologi terbuka dapat dilihat di penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka akan diuji kekreativisan dan keabadiannya. Sebagai contoh di dalam keabadian, Pancasila memiliki keabadian melalui 5 poinnya yang dimana itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Sampai zaman kapanpun, sampai berpuluh-puluh tahun ke depan pun, Pancasila akan terus menekankan nilai-nilai dari kelima nilai tersebut. Dan kekreativitasan Pancasila dapat dilihat dari contoh Undang-Undang ITE. Dulu pada saat Pancasila dirumuskan, media sosial belum seperti sekarang. Jadi Pancasila yang dulu perlu dikembangkan untuk disesuaikan dalam zaman sekarang. Oleh karena itu, melalui kekreativitasannya, Pancasila dikembangkan dengan memunculkan Undang-Undang ITE sebagai salah satu nilai instrumentalnya untuk mengatur kita sebagai warga negara, bagaimana berpendapat, bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Tolong lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih Pancasila itu harus memiliki sifat ideologi terbuka. Pertama, proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat. Pembangunan nasional tidak hanya ditentukan faktor dalam negeri,
tetapi juga ditentukan oleh faktor dunia. Bagaimana sekarang kita lihat bahwa banyak sekali kelompok-kelompok negara yang menyatukan diri untuk menghasilkan sebuah kebijakan, misalnya kebijakan ekonomi di masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi seperti Marxisme dan komunisme. Pada abad ke-21, ideologi Marxisme dan komunisme dinyatakan runtuh akibat sifatnya yang menjadi ideologi tertutup. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai asas dasar dalam hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Tolong lanjut. Nah, setelah alasan-alasannya, kita akan membahas ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar dari konsensus masyarakat ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka itu berasal dari masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat tertutup dan kaku, melainkan ideologi yang terbuka, reformatif, dan dinamis. Hal ini mengartikan bahwa Pancasila antisipatif, responsif, dan aktual terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, keterbukaan Pancasila bukan berarti bisa mengubah nilai-nilai yang ada di dalamnya, melainkan bisa menuangkan nilai-nilainya dalam menghadapi permasalahan zaman sekarang. Yang keempat, di dalam ideologi terbuka terdapat nilai yang bersifat tetap dan tak bisa diubah. Oleh karena itu, setiap pengeksplisitan yang dihadapkan dengan masalah harus melalui refleksi rasional agar terungkap makna operasionalnya. Tolong lanjut. Setelah kita membahas ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita akan membahas nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalam nilai dasar tersebut terdapat cita-cita, arah, dan tujuan bangsa Indonesia. Nilai dasar harus berfungsi sebagai pemberi harapan pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaannya. Nilai-nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang lebih jauh. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, di dalam eksplisit dari nilai dasar ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu artinya adalah hak untuk memiliki agama, hak untuk memilih agama. Dalam contoh nilai instrumenternya adalah dalam pasal 28A sampai pasal 28J mengenai hak untuk memilih dan bisa memiliki agama. Lalu yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tolong lanjut. Setelah kita membahas nilai-nilai dasar, ada lagi hal yang menarik mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, ialah dimensi. Dimensi-dimensi dalam Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai berikut. Dimensi idealitas, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang ketiga, dimensi realistis, yaitu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tolong lanjut. Lalu kita masuk ke dalam bagian reformasi. Dapat kita lihat di PPT, pengertian reformasi adalah sesuatu untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format yang sudah dicita-citakan rakyat. Tolong lanjut. Alasan-alasan atau syarat-syarat terjadinya reformasi dapat kita lihat di PowerPoint, seperti adanya penyelewengan, adanya keinginan untuk mengembalikan cita-cita bangsa Indonesia, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk mengembalikan Indonesia ke strukturnya masing-masing. Tolong lanjut. Lalu alasan yang keempat sebagai syarat untuk terjadinya sebuah reformasi adalah harus ditujukan untuk memunculkan rakyat Indonesia yang lebih baik. Lalu harus dilakukan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tolong lanjut. Urgensi-urgensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita lihat di PPT di slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa urgensi Pancasila itu sangat penting, sangat berguna bagi bangsa kita, yaitu sebagai penuntun dalam berperilaku yang didasarkan pada preskripsi moral. Lalu Pancasila sebagai penolak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan sila-silanya. Contohnya terorisme tidak sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Tolong lanjut. Hal tersebut yang sudah saya bahas merupakan
bagian-bagian dari Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, kita dapat melihat kesimpulan di mana Pancasila tidak bersifat kaku,